Hey, what's up my friends? Back again with me Randy K. Gazakos di my daily vlog atau cooking vlog. Pertama kita bikin video itu steak RFC ya, tembus jutaan view. Kenapa tau nggak Dan? Karena cooking vlog aku ini menawarkan something different. Karena aku dengan background itu orang biasa, sehingga aku mencontohkan sesuatu itu akan selalu lebih simplified atau bahasa Indonesianya lebih gampang. Gampang adalah tidak susah, tidak susah adalah mudah. Tapi sini kalian mengerti. Asik, sombong amat. Intinya, kalau kalian mau cari cara memasak yang gampang versi home cook, kalian cari channel Lauren Rando. Kalau kalian mau cari masak yang fancy, kalian bisa cek channel chef-chef ternama. Kalau kalian mau masak yang hancur, kalian cek channelnya DBM. Hancur mood. Hancur mood kalian. Dan pada kali ini aku baru pulang nge-gym, aku lagi kelaparan dan ini tanggal tua. Tidak lain dan tidak bukan, kita pasti akan makan ini. Indomie seleraku. Kamu itu Indomie ya? Karena kamu tuh seleraku. Anjay. Jadi memang kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya Indomie, terutama Indomie goreng. Karena menurut aku yang paling enak itu dari semua Indomie itu Indomie goreng. Aku bersama tim menemukan satu resep Indomie yang nggak cuman enak, tapi proteinnya tinggi, sehat juga, terus murah. Jadi bisa dibilang ini the ultimate recipe of Indomie versi Lauren Rando. Singkatnya, Minyak. kumat kan? Karena Indomie itu MSG-nya besar atau banyak, kita bikin dia agak sedikit becek dan berkuah supaya dia nggak terlalu asin, tapi masih dapat gurihnya. Dan juga kita tambahin sayur-sayuran. Di sini aku punya sawi, ada tomat untuk acidity, segar-segar asam-asam gitu. Ada aromatics, negi atau daun bawang. Ini juga aromatics dan juga flavor, bawang putih, bawang merah. Topping nanti kita kasih garnish keju. Keju ini ada proteinnya, ada bawang goreng. Bawang gorengnya bisa bikin sendiri. Bawang merah digoreng sampai kering atau kalian beli bawang goreng udah jadi. Proteinnya ada ayam, ini campuran paha sama dada. Oke. Kalian boleh pakai dada doang, boleh pakai paha, tergantung kalian lagi punyanya apa. Ada telur juga. Telurnya boleh sesuai jumlah minyak. Ini telur yang awal aku cuma taruh 2 karena nanti aku mau pakai topping, biasanya aku taruh lagi telur di atasnya jadi telur ceplok lagi gitu. Sesuai selera aja. Kalau kalian nggak mau ribet langsung aja cemplungin semuanya. Ada minyak juga, dan yang pertama-tama wajan boleh pakai apa aja, yang penting dia bisa menadah kuah gitu, cairan ya. Jangan yang pakai yang teflon yang ceper. Kecuali teflon cepernya kalian cuma mau bikin 1 biji itu masih bisa. Jadi pakai wok atau pakai fry pan ini, minyak masuk, nggak usah banyak-banyak. Secukupnya aja. Langsung kita tumis bawang putih, bawang merah. Kita mau denger suara itu ya. Kalau kalian pakai alat masak atau wajan yang berbahan teflon, pasangannya itu sutil kayu atau enggak sutil silikon. Jangan pakai sutil besi. Kenapa tuh? Nanti Uncle Roger marah. Kalau Uncle Roger marah, kalian nggak dapat Uncle Title. Udah wangi, karena nanti ini bawang ini nggak usah sampai coklat banget. Dia toh akan memasak sambil nanti kita masak minyak. Jadi ini yang penting wangi dulu, aromanya keluar, masuk ayam. Kita mau denger ya suaranya itu ya. Nah, ayamnya ini kalau kita nggak kasih salt and pepper di awal, dia bakal hambar banget karena dia nggak bisa nyerap bumbu Indomie dengan maksimal. Salt and pepper dikit aja, hanya untuk ayamnya biar ada rasanya. Aku pakai dikit banget karena toh nanti di mie-nya ada MSG-nya kan, ada bumbunya. Boleh pakai sapi, boleh pakai yang haram-haram, bukan judi, pakai daging. Kalau kalian boleh makan ya silakan aja ya kan. Tanda dari kalian masak dengan benar adalah you are sweating, berkeringat. Lihat, aku nggak ucak-ucak walaupun pakai spatula kayu, lebih kepada mindahin si ayamnya. Jadi aku nggak nyentuh, terus aku lebih kepada menggerakkan gitu, supaya nggak lengket, supaya nggak nempel. Kita set aside dulu protein kita, minyak dikit lagi di pinggir sini, karena kita mau masuk telur. Nah, telurnya ini kita mau scramble ya, supaya ada teksturnya nanti, crispy-crispy-nya dikit. Makanya ini kita set aside dulu si proteinnya ke sana, biar dia nggak soggy. Dalam arti dia nggak becek basah, dia masih ada tekstur. Oke, di saat dia udah ngeset kayak gini, kalian boleh scramble. Sekarang diaduk, ini butuh scraping sedikit karena kita nggak pakai banyak minyak ya. Protein kita udah wangi, sekarang kita masuk air. Nah, airnya ini gimana hitungannya bang? Secukupnya aja. Karena airnya ini kita nggak akan saring. Airnya itu kita tunggu sampai reduce. Yang penting mie kalian bisa terendam dengan baik, tapi nggak over. Jadi aku kayak gini nih. Aku kira-kira aja. Kalau kata Gordon Ramsay waktu dia belajar di Malaysia, ada ibu-ibu bilang, "Seberapa ini ukurannya?" kata Gordon Ramsay gitu kan. Terus ibu-ibunya bilang, "Agak-agak." Agak-agak tuh dalam arti ya dikira-kira aja, Bro. Gitu. Aku rasa ini kita tambahin dikit. Terus gini, di saat kita masak mie atau pasta, itu kita mau masuk mie-nya di saat airnya sudah mendidih. Karena kalau kita ngincer tekstur yang al dente, dia cuma bisa tercapai kalau si mie itu masuk di saat boiling point atau air mendidih itu sudah tercapai. Baru si mie atau si pasta masuk. Dan karena kita mau bikin mie nyemek, kalau airnya belum mendidih, nanti teksturnya akan soggy, patah, berair, nggak jelas gitu. Jadi kayak bubur. Kita mau tetap dia al dente kelebihan dikit. Gitu ya. Nah, sambil nunggu mendidih, kalian bisa tutup supaya lebih cepat mendidihnya. Sekarang mau kumpulin bumbu-bumbunya. Kita organize dulu jadi satu tempat ini.
Resep ini bisa dipakai sama mie kuah juga guys. Tapi kalau misalkan kalian pakai mie kuah, air kalian harus banyak dan nggak jadi mie nyemek, jadinya mie kuah. Karena mie kuah itu bumbu MSG-nya lebih banyak daripada mie goreng. Jadi karena kan dia pakai kuah, jadi pasti akan lebih asin kalau dibikin nyemek. Nah kalau pakai mie goreng, kalian akan mendapatkan dia rasanya nanti pas kehambar. Karena mie goreng sendiri kalau kalian bikin al dente, kalian masak tanpa telur, itu kan asinnya kan kuat banget ya, strong banget. Dengan bikin mie nyemek terus habis itu dengan banyak topping, dia akan menjadi pas dan lebih mengarah kepada hambar. Jadi tinggal nanti kalian adjust sendiri di akhir, misalkan kalian bisa kasih garam tambahan, kecap manis tambahan, atau saus sambal tambahan untuk nambahin kegurihan atau tingkat keasinan tersebut. Tapi di akhir aja. Karena kan nggak semua orang pengen makan yang terlalu asin. Contoh kayak aku, kalau aku makan terlalu asin, badanku nanti menyimpan air terlalu banyak. Udah blebeb, udah nyampe boiling point, udah mendidih. Kenapa sih harus ditumis dulu? Itu karena biar nyiptain bau-bau smoky dan juga aromatiknya itu keluar. Aku pakai mie jumbo karena untuk satu orang kalau di sini satu mie biasa itu terlalu sedikit, dan kalau 2 mie satu orang itu terlalu banyak. Mie jumbo itu solusinya. Jadi karena 3 orang kita pakai 3 mie jumbo. Jangan dipotek terlalu banyak ya. Bagi 4 sudah cukup. Kalau kalian pakai wok yang lebih besar mungkin bisa bagi 2. Tinggal sekarang kalian pastikan kalau mie yang udah lembek kalian nanti tuker taruh atas gitu. Ingat kita nggak akan saring ya. Jadi airnya nanti kita mau dia reduce. Bang, lu kan nge-gym kok makan Indomie? Ada momen dimana memang kita itu lagi pengen aja Indomie gitu. Dan ini aku bilang masih termasuk oke lah. Bisa dibilang dalam kategori nggak terlalu parah. Ada orang kan yang makan mie sampai berapa, terus dia nggak kasih protein, nggak kasih sayur toh. Ini kan kita masih banyak sayur. Lihat deh. Sekarang tinggal kita aduk. Kita pastikan semua mie-nya itu tercampur dengan sempurna. Nah ini nggak pakai lama. Hitungan paling 1 menit. Mie-nya udah menjadi empuk. Sekarang kita masuk tomat. Tomat ini gunanya buat apa? Satu, dia sayur, sehat, serat. Dalam sebuah masakan, itu harus ada yang namanya acidity. Acidity itu tingkat keasaman. Contoh, kalau kalian makan soto, pasti ditaruh jeruk nipis. Kalau kalian makan masakan yang bakar-bakar, ikan bakar, juga ada jeruk nipis. Kalau misalkan ikan bakar yang Manado, sambal dabu-dabu, tomat, bawang, jeruk nipis. Bisa juga sih dikasih jeruk nipis, cuma kan agak aneh ya, nggak ketemu gitu mie goreng pakai jeruk nipis. Jadi kita pakai tomat sebagai tingkat keasaman atau acidity. Sekarang kita masukin sayur. Kelihatannya banyak ya, tapi nanti kalau kalian aduk, ini bakalan menyusut. Kenapa banteng itu berotot? Karena dia makanin rumput kan. Tapi kan kita nggak mungkin makan rumput sebanyak banteng gitu kan. Dalam arti kita nggak mungkin makan sayur sebanyak banteng atau sapi, tapi at least kita adalah makan sayur. Lihat tuh, langsung menyusut. Cuma kena berapa detik doang sambil aku ngomong. Langsung jadi kayak nggak pakai sayur sawi. Padahal tadi banyak ya? Padahal tadi banyak banget menggunung. Karena dia langsung menyusut, dia menyerap air, dan dia lemes gitu. Nah, at this point, mie-nya itu kuahnya udah nggak terlalu banyak, tapi si Indomie ini udah mencapai tingkat al dente, udah nguap, udah nyerap, tinggal sedikit lagi nanti dia akan menjadi mie nyemek. Oke, kalian lihat kan, airnya sudah mulai menyusut, bahkan kayak kelihatan nggak ada kuahnya. Nah ini adalah waktu yang tepat untuk kalian masukin telur terakhir. Ini penting banget. Ini yang bikin mie nyemek menjadi mie nyemek versi Lauren Rando. Yaitu adalah kekentalan atau bisa dibilang konsistensinya itu gui-gui nyemek gitu. Lihat ya, caranya gini. Kalian buka tengahnya, kasih kayak tempat gitu lobang. Taruh 1 aja telur. 1 gini, set. Gak pakai lama, langsung kalian aduk. Di emulsify. Emulsification. Apa itu? Kok repot? Pokoknya di emulsify disebutnya. Kalau kalian masak carbonara asli yang pakai pancetta sama pecorino romano, itu tekniknya juga gini. Di emulsify. Jadi ini gabungan teknik. Oke, apinya sekarang kita kecilin. Mie nyemeknya udah lembek. Sekarang kita masuk bumbu. Kenapa masuk bumbu terakhir? Bumbu Indomie ini ada penelitian yang nggak boleh kena panas terlalu lama. Dia bisa memicu zat-zat yang kurang oke gitu. Jadi dia harus terakhir di saat api udah kita kecilin dan mau mateng. Iya, di step ini harus cepet ya guys, karena kita terlambat sedetik aja kelembekan. Nah sekarang apinya mati, kita aduk. Yang terakhir daun bawang, negi, buat aromatics. Negi itu kalau dimasak kena panas terlalu lama dia akan menjadi benyek-benyek yang kurang oke gitu, dan wanginya nggak keluar. Jadi dia harus ditaruh di akhir di saat api udah mati. Ini kalau Uncle Roger nonton pasti dia approve. Mie nyemek kita udah jadi. Ini nanti aku udah bisa prediksi tingkat keasinannya itu pas. Karena lihat dia nggak berkuah kan, walaupun kita kasih kuah. Aku pernah soalnya daging ayamnya nggak digaramin terus hambar banget. Jadi dagingnya harus dibumbuin dulu pas ditumis, atau sebelum kalian masukin kalian udah marinate sedikit pakai salt and pepper. Sekarang tinggal kita plating. Platingnya nggak usah terlalu cakep. Ini yang paling penting. Kalau kalian suka keju kalian bisa kasih kayak semacam pasta gitu ya jadinya ya. Tapi ini cuma buat garnish ya. Dan terakhir bawang goreng. Kalian boleh juga pakai cabai rawit kalau kalian suka pedes. Teksturnya dia jemek-jemek, nyemek-nyemek gitu. Al dente lebih dikit ya. Sekarang kita cobain ya. Dari teksturnya ini udah kelihatan yummy banget. Nyemek rame. Ih, dari suaranya sih. Waduh. Wow. Jangan menangis, Mas.
tanpa ditambahin bumbu apa-apa. Pas sekali, nggak kasinan, nggak juga hambar, bener-bener pas, nggak kekurangan suatu apapun. Bawang goreng dan juga daun bawang di akhirnya itu bikin masih ada crunch kriuk-kriuknya gitu. Juga bawang merah yang kita tumis di awal bikin si Indomie makin wangi. Apakah dia kelembekan? Enggak, karena pas udah al dente langsung kita kasih telur kan. Walaupun ini dia masih memasak dengan residual heatnya atau panas dari sisa pemasakan, dia tetap nyemaknya pas. Kalau lebih lama lagi mungkin udah jadi bubur. Timing is key juga dalam masak ini. Kenapa neginya taruh di akhir? Dengerin deh. Wow. Negi itu atau daun bawang itu masih ada crunch-nya kalau kita masukin di paling akhir. Dan wanginya perfect 100. Potongan ayam. Aku motongnya sengaja nggak kecil-kecil ya, supaya kita masih bisa dapat tekstur ngunyah ayam. Pas. Pas banget. Oh. Karena garam yang di awal itu. Kalau nggak pakai, ayamnya nggak ada rasanya. Selebihnya cukup menggunakan bumbu dari packnya. Dan ini silakan cobain. Untuk nyoba aja. Pakai yang ini. Nanti kalau kita habis syuting, makan ambil yang baru. Oh, dia pakai cara pakai pasta ya. Iya. Pakai garpu. Kalau aku lebih suka makan pakai sumpit. Lebih enak dari biasanya. Nah, ya. Sekian, nilainya berapa Dan? Jujur sebagai 10. Untuk kali ini Dan ini pencinta Indomie. Jadi dia malah kalau dikasih makan yang ini kangen sama Indomie terus, maniak Indomie. Kalau aku sih ya suka aja gitu, nggak sampai maniak kayak Dani. Apalagi telurnya kalian banyakin lagi di akhir. Kasih 2 aja. Kalau tadi cuma 1. Dia lebih nyemek lagi. Dia lebih gooey lagi. Creamy. Telur di akhirnya itu pakai 2 atau pakai 3, tergantung berapa mie kalian. Itu dia resep mie nyemek ala Lauren Rando. Terima kasih kalian sudah menonton. Terima kasih Dani juga sudah syutingin. Dan terima kasih kameraman misterius yang kameranya ini kameranya terbang nih. Terbang iya. Terbang. Kamu kaki buncing? Iya. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe. Inilah dia mie nyemek ala Lauren Rando. Gampang, murah, sehat, proteinnya tinggi, ada sayurnya, apalagi Dan? Enak. Ingat di channel Lauren Rando itu identik dengan masaknya gampang. Masaknya itu semua orang bisa. Backgroundku adalah home cook. Dulu nenekku punya catering, tapi aku bukan chefnya. Aku suka bantu-bantuin doang. Dan suka makaninnya. Dan suka makaninnya. Bagian nyobain ya. Kalau risoles nyobain yang pecah-pecahnya. Karena kalau catering kan yang bagus dijual tuh. Iya. Aku makanin risoles yang pecah. Telur balado yang kuningnya udah pisah. Ya kuningnya di mana, putihnya di mana. Nah itu. Makanya aku gede badannya. Gara-gara dari kecil aku makannya kayak gitu. Tonton videoku yang sebelumnya dan sesudahnya. And last but not least, kalian coba ya bikin ini sendiri di rumah. Nanti kalau udah tag aku aja di Instagram. Keep smiling face, and I'll see you guys in the next video. Cheers.